Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruswarso, program studi hukum kelas Nagari Fakultas Hukum. Baik, pada hari ini saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan tentang pemikiran Bapak Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Baik, Muhammad Nasir merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negarawan, ulama, dan pemikir Islam. Ia memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan negara, serta pengembangan pemikiran Islam di Indonesia. Pemikiran Muhammad Nasir sangat menonjol dalam hal hubungan antara agama, bangsa, dan umat. Bagi Bapak Muhammad Nasir, ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dengan dan dalam membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan bermoral. Menurut Bapak Muhammad Nasir, Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Ia berpandangan bahwa negara merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keadilan, kejujuran, persamaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Bapak Muhammad Nasir menolak pandangan sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksakan kehendak, terutama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain menekankan hubungan antara Islam dan agama, Bapak Muhammad Nasir juga menjunjung tinggi persatuan bangsa. Salah satu kontribusi besarnya bagi Indonesia adalah Mosi Integral Bapak Muhammad Nasir pada tahun 1950. Melalui mosi tersebut, Bapak Muhammad Nasir berhasil mengembalikan Indonesia dari bentuk negara federal menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Bapak Muhammad Nasir, persatuan bangsa merupakan syarat utama untuk menjaga kedaulatan negara dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Ia menyadari bahwa perpecahan baik karena kepentingan politik maupun perbedaan ideologi hanya akan melemahkan bangsa Indonesia. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir juga mencerminkan nasionalisme yang religius. Ia memandang bahwa cinta tanah air tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru membela dan menjaga negara merupakan bagian dari tanggung jawab umat Islam. Nasionalisme yang dikembangkan oleh Bapak Muhammad Nasir bukanlah nasionalisme sempit yang mengabaikan nilai agama, melainkan nasionalisme yang berlandaskan moral dan etika keislaman. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai landasan spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks umat Islam, Bapak Muhammad Nasir sangat memperhatikan kondisi dan masa depan umat. Ia menekankan pentingnya pendidikan Islam sebagai sarana untuk mencerdaskan umat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, umat Islam tidak akan maju tanpa pendidikan yang baik dan persatuan yang kuat. Selain itu, Bapak Muhammad Nasir juga aktif memperjuangkan kebebasan berdakwah dan persatuan umat agar tidak pecah dan oleh perbedaan pandangan politik, mazhab maupun kepentingan kelompok tertentu. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir itu sendiri memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Indonesia sebagai negara yang majemuk masih menghadapi berbagai tantangan seperti konflik sosial, polarisasi politik, serta melemahnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Dalam situasi tersebut,
Gagasan Bapak Muhammad Nasir tentang persatuan bangsa dan pentingnya nilai moral sangat dibutuhkan. Persatuan dan sikap saling menghormati menjadi kunci dan menjaga keutuhan bangsa di tengah peradaban. Selain itu, permasalahan seperti korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan adanya krisis moral di kalangan sebagian pemimpin dan masyarakat. Nilai-nilai yang ditekankan oleh Bapak Muhammad Nasir seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Negara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dalam konteks Islam, tantangan global seperti ketertinggalan pendidikan, perpecahan internal, dan pengaruh budaya asing juga masih menjadi persoalan. Pemikiran Bapak Muhammad Nasir tentang pentingnya pendidikan, persatuan umat, dan dakwah yang bijaksana tetap relevan untuk membangun umat Islam yang kuat, mandiri, dan berdaya saing di era globalisasi. Adapun kami merinci beberapa hal terkait dengan pemikiran Bapak Muhammad Nasir tentang bangsa dan umat. Salah satunya adalah hubungan Islam dan negara. Bapak Muhammad Nasir berpandangan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Islam bukan hanya ritual, tetapi juga sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan moral. Negara dalam pandangan Bapak Muhammad Nasir seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, konsep persatuan bangsa. Bapak Muhammad Nasir sangat menekankan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam gagasannya melalui Mosi Integral Bapak Muhammad Nasir tahun 1950 yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dan dari bentuk negara federal menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Bapak Muhammad Nasir sendiri, persatuan bangsa adalah syarat utama dan menjaga kedaulatan dan kemerdekaan. Selanjutnya, nasionalisme yang religius. Bapak Muhammad Nasir mengembangkan konsep nasionalisme yang berlandaskan nilai keagamaan, yang menolak nasionalisme yang sempit, yang memisahkan agama dari kehidupan politik, kehidupan yang publik. Menurutnya, kecintaan kepada tanah air tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan. Selanjutnya, perhatian terhadap umat Islam. Bapak Muhammad Nasir sangat memperhatikan kondisi umat Islam, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Dia aktif memperjuangkan pendidikan Islam, kebebasan berdakwah, dan persatuan umat, agar tidak terpecah oleh perbedaan mazhab, politik, ataupun kepentingan kelompok-kelompok. Selanjutnya, relevansi pemikiran Bapak Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa yang ada saat ini, sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Ada beberapa item yang kami jabarkan, ada 4 item yang akan kami jabarkan terkait dengan relevansi pemikiran Bapak Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Itu yang pertama, menjaga persatuan dan polarisasi. Seperti sudah kami jabarkan sebelumnya, adalah saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan polarisasi politik, konflik identitas, dan perpecahan sosial. Dari sini, pemikiran Bapak Muhammad Nasir tentang persatuan dan ukhuwah sangat relevan untuk mengingat pentingnya kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Selanjutnya, nilai moral dalam kehidupan bernegara.
Maraknya korupsi, ketidakadilan, dan kesemoral menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keamanan, kejujuran, dan keadilan. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Bapak Muhammad Nasir itu sendiri, yaitunya negara ini membutuhkan pemimpin yang bermoral, bermoral, bertanggung jawab, dan juga berintegritas terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ini sangat penting dijabarkan oleh Bapak Muhammad Ismail sendiri dalam relevansinya terhadap kehidupan berbangsa saat ini. Selanjutnya yaitu peran agama dalam ruang publik. Di tengah perdebatan soal peran agama dalam negara, pemikiran Bapak Muhammad Nasir ini memberikan jalan tengah, yaitunya agama menjadi sumber etika dan moral, bukan sebagai alat pemaksaan sehingga dapat hidup secara berdampingan dengan sistem demokrasi dan kebinekaan di Indonesia sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, terakhir, tantangan global umat Islam. Umat Islam saat ini menghadapi tantangan global seperti ketertinggalan pendidikan, konflik internal, dan ketidakadilan internasional. Gagasan Bapak Muhammad Nasir itu sendiri tentang pentingnya pendidikan, persatuan, dan dakwah yang bijak masih sangat relevan untuk membangun umat yang kuat dan berdaya saing. Dan ini telah ditunjukkan oleh Bapak Muhammad Nasir sendiri, yaitu supaya menjaga masyarakat Indonesia untuk tertinggal dari pendidikan, yaitunya mendirikan beberapa yayasan-yayasan pendidikan. Nah, untuk yang pertama sekali yaitunya seperti Universitas Muhammad Nasir. Untuk mengenang jasa beliau, maka didirikan Universitas Muhammad Nasir supaya kenang beliau tetap ada, kemudian eh, akan diingat selamanya sebagai ujung tombak dalam pendirian dan mengingat jasa-jasa beliau dalam pengembangan pendidikan, agama, adat istiadat, serta moral yang ada di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, dari rentetan yang kami jabarkan tadi diperoleh kesimpulan, kemudian dapat juga kami simpulkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Nasir ini menegaskan bahwa agama, bangsa, dan umat tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Nilai persatuan moralitas dan tanggung jawab sosial yang ia perjuangkan tetap relevan untuk menjaga tantangan bangsa dan umat Islam di era modern. Pemikirannya menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan bermartabat. Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Nasir itu sendiri tentang bangsa dan umat memiliki nilai yang sangat penting dan juga relevan hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa agama, bangsa, dan umat harus uh, berjalan dan saling menguatkan. Karena ibarat tungku tiga sejalangan, yaitunya agama, bangsa, dan umat. Jadi ini sebagai filosofi Minang, yaitunya tiga tungku sejalangan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, pemikirannya ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, adil,
dan bermartabat di tengah tantangan zaman yang modern saat ini. Untuk itu, kita sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir yang telah memberikan warisan warisan yang sungguh tak ternilai harganya terkait dengan pemikiran-pemikirannya yang masih bisa diterapkan dan masih kita pergunakan pada saat ini yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi bangsa saat ini. Untuk itu memang ini yang bisa kami jabarkan tentang pemikiran Bapak Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa saat ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.